Integritas kepemimpinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata integritas merupakan turunan dari kata berintegritas, yaitu merupakan suatu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Menurut Arendt, integritas berarti bahwa seseorang bertindak dengan kata hatinya dalam situasi seperti apapun, sementara Dedi Marhadi dalam bukunya Integritas Bangsaku mengatakan bahwa integritas merupakan suatu sikap yang merujuk pada konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kebaikan serta ucapan. Dengan demikian, integritas harus menjadi pondasi yang kuat yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya. Sejalan dengan pengertian tersebut, di Indonesia sendiri kita mengenal banyak tokoh nasional yang memiliki integritas yang tinggi untuk bangsa ini. Salah satu tokoh yang memiliki integritas ialah pria kelahiran Surabaya tanggal 3 April 1939, tokoh yang mendapat gelar Mr. Clean atas penilaian publik dan insan pers atas keberaniannya memberantas korupsi di tengah maraknya praktik-praktik korupsi yang terjadi di negara Indonesia kala itu. Ia adalah Dr. Haji Mari Muhammad MSI. Ia menempuh pendidikan terakhir Master of Arts in Economics di Universitas Indonesia. Karirnya dimulai pada tahun 1969 di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Kementerian Keuangan. Pada tahun 1972 sampai pada tahun 1988, ia menjabat Direktur di Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN Kementerian Keuangan. Kemudian pada tahun 1988 sampai 1993 menjadi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Selama menjabat Dirjen Pajak, banyak yang telah beliau lakukan. Di antaranya merubah nama kantor pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Beliau melakukan bersih-bersih di lingkungan Kementerian Keuangan. Tak tanggung-tanggung, beliau menjatuhkan hukuman disiplin kepada kurang lebih 1.615 pegawai yang terbukti bersalah menyalahgunakan wewenang. Bukan hanya itu juga, mengutip dari halaman tirto.id, beliau juga pernah berprestasi meningkatkan penerimaan negara sebesar 19,7 triliun rupiah atau sekitar 200% lebih dari target yang hanya 9,1 triliun. Mari Muhammad bekerja atas dasar aturan yang berlaku tanpa membeda-bedakan status sosial. Hal ini dibuktikan pada saat beliau dan stafnya mendatangi rumah kediaman Presiden Soeharto di Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Mari Muhammad dan staf tak lain untuk melakukan pengukuran luas rumah Presiden untuk keperluan data pajak bumi dan bangunan. Pada tanggal 17 Maret 1993, Mari Muhammad diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Pembangunan 6 sampai dengan 16 Maret 1998. Ada satu cerita menarik mengenai integritas beliau yang patut menjadi inspirasi kita semua. Pada saat beliau memenuhi undangan rapat perusahaan BUMN Kehutanan di Sumatera, malam sebelum rapat, Haji Mari Muhammad didatangi seorang karyawan perusahaan BUMN tersebut dengan memberikan cek senilai 400 juta rupiah. Mari pun bertanya kepada karyawan tersebut, "Uang untuk apa itu?" Jawab karyawan tersebut, "Itu uang bonus untuk Bapak sebagai komisaris yang mewakili pemerintah karena perusahaan tahun ini mengalami keuntungan." "Oh, taruh saja di meja itu," jawab Mari. Singkat cerita, keesokan harinya, pada saat rapat berlangsung, Haji Mari Muhammad mendengarkan dengan seksama paparan keuangan perusahaan dengan terperinci. Mari Muhammad pun mulai bertanya dengan dasar ilmu akuntansi yang dimilikinya. Dia mulai bertanya detail kinerja finansial perusahaan dengan tajam dan gamblang yang membuat tak ada satupun yang mampu menjawab pertanyaan Mari. Hingga akhirnya beliau mengambil kesimpulan bahwa perusahaan tahun ini mengalami kerugian. Dan saat itu pun cek 400 juta yang diberikan kepadanya dikembalikan.
Dari kisah Mari Muhammad dapat kita ambil suatu pelajaran bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja yaitu faktor personal atau individu, faktor kepemimpinan, faktor tim, faktor sistem, dan faktor kontekstual. Gaya integritas kepemimpinan berhubungan dengan cara-cara yang digunakan oleh pimpinan untuk mempengaruhi bawahannya. Pimpinan dapat memberikan pengaruh dalam menanamkan disiplin kerja pada anggota organisasi untuk meningkatkan kinerjanya sendiri, sehingga integritas kepemimpinan yang tepat akan mempengaruhi kinerja bawahan dalam melaksanakan tugasnya. Semakin baik integritas kepemimpinan seorang pemimpin, maka akan mendorong meningkatnya kinerja bawahan.